Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Di sebuah lembah yang sepi dan sunyi terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu dari ketakwaan Kiai Barseso. Selama 70 tahun masjid tersebut menjadi tempat penyimpanan rahasia-rahasia surgawi yang hanya diketahui oleh Barseso. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk beribadah dan menjaga dirinya dari godaan dunia. Pohon-pohon kurma yang mengelilingi masjid itu tumbuh tinggi, seolah-olah sebagai bentuk perlindungan terhadap Kiai dari gangguan dunia luar yang mungkin mengganggu ketenangan spiritualnya. Namun kehadiran Kiai Barseso telah menarik perhatian entitas yang lebih gelap, yang bersembunyi di balik tirai yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia biasa. Entitas tersebut selalu menunggu kesempatan untuk menggoda seorang hamba yang tampaknya tidak tergoyahkan keimanannya. Di bawah bulan yang terang, masjid tersebut akan segera menjadi panggung bagi sebuah ujian yang akan menguji kedalaman iman dan kebenaran. Menghadirkan pertarungan antara langit dan bumi, serta antara kebenaran dan tipu daya. Kisah nafsu Kiai Barseso. Suatu hari setelah menyelesaikan zikir subuh di masjid yang sunyi, Kiai Barseso merasakan kedamaian yang mendalam. Suara gemericik air dari sumur tua di pojok masjid turut mengisi keheningan pagi itu. Namun saat pagi yang dingin itu tiba-tiba ketenangannya terusik oleh langkah-langkah seseorang di luar masjid. Di ambang pintu masjid, tampak seorang pria berjubah putih tampil dengan sorot mata yang cerdas dan sinar ketenangan di wajahnya. Dia mengamati Kiai Barseso dengan pandangan yang sulit dipahami. "Assalamualaikum Kiai," ucapnya dengan lembut namun penuh kekuatan. Kiai Barseso kemudian membalikkan kepalanya, dengan ekspresi terkejut yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya tenang itu. "Waalaikumsalam, siapakah engkau dan mengapa engkau hadir begitu pagi?" tanya Kiai Barseso. Pria itu pun kemudian melangkahkan kakinya masuk, dan sinar-sinar fajar menerangi sekitarnya. "Saya adalah seorang pengembara yang mencari kedamaian jiwa, dan saya telah mendengar tentang kebajikan Anda Kiai. Itulah sebabnya saya datang untuk belajar dari Anda." Terlihat Kiai Barseso berpikir sejenak. Matanya mencari tanda-tanda niat baik di dalam mata tamunya. "Kebajikan tidak hanya terletak pada diri saya, tetapi di dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sebenarnya Anda cari?" tanya Kiai Barseso. Pria itu kemudian merendahkan kepalanya seolah sedang mencari kata-kata yang tepat sebagai jawaban. "Saya mencari pencerahan dan saya berharap bahwa dengan berada di samping Anda, cahaya yang Anda miliki juga akan menerangi kegelapan jiwa saya." Kiai Barseso tampak merenung sejenak, kemudian ia mengangguk. "Anda boleh tinggal di sini, tapi janganlah berharap lebih dari apa yang Allah berikan kepada saya." Waktu pun berlalu, pria misterius itu menjalani hidup di masjid dengan penuh ketulusan. Dan hal itu membuat Kiai Barseso mulai mempertanyakan tingkat kedalaman ibadahnya sendiri. Namun pada suatu malam yang ketika itu bintang-bintang menjadi saksi dari kerendahan hati dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan, Kiai Barseso mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang menerangi kegelapan, Kiai Barseso dan pria itu duduk berhadapan setelah selesai menunaikan ibadah. "Anda telah beribadah dengan ketulusan yang jarang saya saksikan," kata Kiai Barseso. Suaranya lembut tetapi jelas. Pria itu pun tersenyum, "Saya belajar dari yang terbaik Kiai. Tapi mengapa saya merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik ibadah Anda? Ada sesuatu yang tidak murni." Kiai Barseso tidak dapat lagi menahan firasatnya. Pria itu pun terdiam, dan dalam sekejap senyumnya memudar. "Terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya Kiai. Dan kadang-kadang kita harus menghadapi ujian untuk memahami esensi sejati dari keimanan kita." Hati Kiai Barseso pun bergetar. Ada kebenaran dalam kata-kata pria itu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Malam itu mereka berdua tidur dengan kepala penuh pertanyaan, tanpa menyadari bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan mengguncang dasar-dasar keimanan mereka. Ketika matahari mulai terbit, Kiai Barseso terbangun dengan perasaan cemas yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Doa paginya terasa berat, seolah-olah kata-katanya harus menembus kabut tebal yang mengisi ruang ibadah. Pria misterius yang selama ini menjadi tamunya tidak ada di sisi Kiai Barseso seperti sebelumnya. Sebuah firasat buruk yang menghantuinya.
Dengan langkah mantap namun hati yang berdebar, Kiai Barseso meninggalkan ruang ibadah menuju tempat tidur tamunya. Di bawah sinar mentari yang masih malu-malu, ia melihat pria itu berdiri membelakanginya, dengan kepala tertunduk sambil mengucapkan bisikan-bisikan gelap. Kiai Barseso pun mendekat, "Anda tidak lagi beribadah, tetapi berbicara dengan siapa?" Pria itu pun berbalik, dan dalam cahaya fajar yang mulai muncul, seketika itu wajahnya berubah. Seolah-olah topeng ketenangan yang selalu dikenakannya terlepas, dan yang terlihat adalah wajah yang gelap dipenuhi oleh iri dan nafsu. "Kiai, Anda telah melihat lebih dari yang semestinya," suaranya bergema, kasar dan penuh niat jahat. Kiai Barseso yang telah banyak mempelajari tentang dunia gaib dan ilmu-ilmu yang tersembunyi, sekarang tahu siapa yang datang. "Anda bukan manusia, bicaralah siapa Anda sebenarnya," ujar Kiai Barseso beratanya. Pria itu tertawa dengan suara yang dingin dan menyeramkan. "Saya adalah ujian bagi Anda, Kiai. Saya adalah yang mencoba menggoda manusia ke dalam dosa dan putus asa." Dengan menyebut nama Allah di bibirnya dan iman yang kuat di hatinya, Kiai Barseso menghadapi makhluk itu. Doa-doa yang kuat yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun mengalir dari bibirnya, membentuk sebuah periasi tak terlihat. Dia melawan setan itu, mengucapkan ayat-ayat suci seperti pedang. Namun perlawanan setan itu sia-sia belaka, cahaya iman Kiai Barseso terlalu terang dan terlalu kuat. Setan itu pun terpental dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau belerang dan sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Berita tentang pengusiran setan oleh Kiai Barseso menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan. Masjid Kiai Barseso segera menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang dihadang oleh kejahatan tak kasat mata. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang gadis cantik yang kesedihannya hanya dapat disaingi oleh kecantikannya. Salmah nama gadis tersebut, dia adalah putri seorang raja. Ia datang ke masjid tersebut dengan bantuan para pembantunya. Matanya terlihat kosong dan tangannya selalu mencari sesuatu yang tak terlihat. Sang raja berkata kepada Kiai Barseso dengan suara bergetar bahwa putrinya telah dirasuki oleh kegilaan atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. "Bisakah Anda menyembuhkannya?" Kiai Barseso maju dan menatap dalam mata gadis yang tampaknya terperangkap dalam badai gaib. "Dengan izin Allah saya akan mencoba," ucapnya, meski dia sadar bahwa ini mungkin adalah ujian terberat yang pernah dia hadapi. Kiai Barseso menatap Salmah, matanya kosong tapi penuh dengan ketakutan yang tak terucapkan. Ia mendekati gadis itu, meletakkan tangannya yang kasar di atas kepala Salmah, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh harapan dan kekuatan. "Sesungguhnya kesembuhan adalah hak prerogatif Allah, dan kita sebagai hamba hanya dapat memohon," kata Kiai Barseso dengan lembut. "Salmah anakku, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berdoa agar apapun yang mengganggumu pergi dan meninggalkanmu dalam damai." Salmah menatap Kiai Barseso dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama kilatan kesadaran muncul di matanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang dan sulit, tetapi dengan kehadiran dan bimbingan Kiai Barseso, harapan baru mulai tampak di dalam hati yang telah lama terluka. Raja pun takjub dengan keajaiban ini, dan merasa bahwa Kiai Barseso memang dapat diandalkan. Kiai Barseso memberitahu sang raja, bahwa Salmah sementara waktu harus diisolasi, dijauhkan dari hal-hal duniawi dan dari keramaian di istana. Raja pun setuju dan mengizinkan putrinya untuk tinggal, agar bisa dirawat dengan intens oleh Kiai Barseso. Dari kejauhan, iblis melihat situasi ini sebagai takdir yang tidak hanya akan menghancurkan Salmah, tetapi juga meruntuhkan seorang ahli ibadah yang memiliki derajat tinggi di mata Allah. Hari-hari berikutnya pun berlalu dalam ketegangan dan doa. Salmah yang kecantikannya hanya disaingi oleh misteri yang menyelimutinya harus diisolasi dalam ruangan khusus di kompleks Masjid Kiai Barseso. Ruangan itu disiapkan agar tenang dan damai. Ruangan itu dihiasi dengan tulisan-tulisan dan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di dinding. Sebagai benteng dari gangguan gaib, namun kegelapan yang merasuki Salmah tampaknya memiliki kehendak sendiri. Di malam hari, tangisan memecah kesunyian malam, suara-suara tak kasat mata berbisik dengan nada merayu dan mengancam. Kiai Barseso menghabiskan berjam-jam berdoa dan berzikir, akan tetapi iblis itu licik,
selalu menunggu kesempatan, mengendap dalam bayangan dan mencari celah. Dalam kesendirian tersebut, Kiai Barseso menemukan dirinya semakin terikat pada Salma. Ia memandangi wajahnya yang damai saat tidur, menenangkan tangisannya dengan kata-kata penuh kasih. Dan secara perlahan tanpa disadarinya benih perasaan terlarang mulai tumbuh. Iblis yang selalu mengintai, mencium kerentanan di hati Kiai Barseso, dan memanfaatkannya. Suatu malam, ketika Kiai Barseso sedang meditasi di luar ruangan isolasi, sebuah bayangan gelap berbicara padanya. Bayangan tersebut mengambil wujud Salma dalam imajinasinya. "Kiai yang mulia, apakah hati Anda tidak tersentuh oleh penderitaan saya?" Suara itu berbisik dengan meniru suara Salma. "Apakah kasih sayang Anda tidak lebih dari sekedar kata-kata? Aku juga mencintaimu Kiai, mengapa Anda tidak jujur kepadaku? Kemarilah, aku sangat kesepian di sini sendirian." Kiai Barseso yang meskipun bijaksana dan berilmu, merasa hatinya terguncang mendengar bisikan tersebut. Doa dan disiplin diri yang selama ini ia pegangnya mulai terkikis oleh kesepian dan empati yang dalam terhadap Salma. Ia kemudian berdiri dan berjalan dengan gelisah sambil berbicara pelan. "Ya Allah, jangan biarkan hamba terjatuh dalam godaan ini." Namun bayangan itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, bisikan itu semakin kuat, menggoda Kiai Barseso dengan ilusi cinta yang murni namun terlarang. Dan dalam kelemahan manusiawinya, Kiai Barseso mulai merespon. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu di sisi Salma. Menyentuh tangannya dengan alasan memberikan kesembuhan. Menatap matanya mencari tanda-tanda pemulihan. Suatu malam, ketika kesunyian kembali menguasai masjid, dan angin malam lembut bertiup melalui jendela terbuka Salma, Kiai Barseso duduk di samping tempat tidur gadis itu, menopang kepala dengan tangannya, pikirannya bergulat dengan perasaan yang tidak dapat lagi ia pungkiri. "Salma," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Gadis itu kemudian membuka matanya perlahan, dan dalam kegelapan yang samar mereka saling berpandangan dengan tatapan yang penuh syahwat. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya hening yang penuh perasaan terlarang. Kiai Barseso mulai tertarik dengan bibir Salma yang mungil, menyentuhnya dengan tangannya yang kasar, diikuti anggota tubuh lain yang semakin menegang. Salma hanya bisa mendesah pasrah, memahami bahwa ini mungkin bagian dari ritual penyembuhan. Di bawah cahaya bulan, bayangan siluet Kiai Barseso mulai bergerak naik turun, memenuhi hasrat yang selama ini ia pendam. Keringat kepuasan mengucur, diikuti air mata yang mengalir dari wajah Salma. Kiai Barseso yang kini terperangkap dalam jaring kegelapan, berbisik janji yang seharusnya tidak pernah diucapkannya. Hubungan mereka melanggar batas-batas fisik, dan melampaui garis suci yang tak terlihat, mengundang bahaya yang jauh lebih besar daripada mantra atau doa. Iblis yang telah lama menanti kesempatan ini, tertawa dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa orang yang paling suci sekalipun bisa jatuh. Dan jatuhnya mereka dapat lebih merusak daripada 1000 mantra jahat. Perubahan pada Salma tak terhindarkan, bulan demi bulan rahasia yang mereka sembunyikan dengan rapat mulai terungkap dalam bentuk yang tidak dapat disangkal. Perutnya mulai mengembang, hasil dari pergumulan terlarang dengan sang kiai yang dipenuhi nafsu. Desas-desus pun mulai beredar di antara para pengikut Kiai Barseso, menimbulkan keraguan dan bisikan sumbang. Kiai Barseso sendiri, yang selama ini dihormati sebagai pilar spiritualitas, merasa tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang bergeser. Panik menerpa jiwanya, saat ia menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Malam itu ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, mencari petunjuk dan belas kasihan ilahi untuk situasi yang telah rumit. "Wahai Sang Pencipta, cahaya dan petunjukmu-lah yang kuharapkan." Doa Kiai Barseso dalam keheningan malam. "Berilah aku kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang." Namun tak ada jawaban yang datang kepadanya, selain hening yang membeku. Ketika kehamilan Salma semakin jelas, Kiai Barseso memutuskan untuk menghadapinya. Di ruang sepi di mana Salma ditempatkan, ia menghadapinya dengan tatapan yang rumit, campuran dari rasa cinta, rasa bersalah, dan ketakutan. Dalam keheningan malam yang gelap dan dingin, Kiai Barseso berjalan gelisah, pikirannya terbelah antara ajaran yang telah ia khotbahkan selama bertahun-tahun dan situasi tragis yang kini menguasainya. Ia menyentuh perut Salma yang membuncit dengan lembut, rasa cinta dan keputusasaan bercampur dalam sentuhannya.
Salma, bisiknya dengan suara serak, kau tak tahu betapa dalamnya lubang yang telah kita gali, dan kini aku tak bisa melihat jalan kembali. Salma dengan wajah yang pucat namun masih memancarkan kecantikan yang menyedihkan, memandang Kiai Barseso dengan mata yang memohon. Apa yang akan terjadi pada kita, Kiai? Tanya Salma dengan suara bergetar dan ketakutan. Kiai Barseso menelan ludah, menatap dalam ke arah wanita yang telah memuaskan syahwatnya. Dia menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi tanda hitam dalam riwayat hidupnya yang sebelumnya bersih. Aku harus melakukan apa yang terbaik bagi kita semua, Salma, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Malam itu, sebuah keputusan yang mengerikan diambil oleh Kiai Barseso, keputusan yang akan menghancurkan jiwa kemanusiaannya. Ia membimbing Salma ke tepi danau, di mana bulan menggantung rendah di langit, memantulkan cahaya pucatnya pada air danau yang berkilau. Salma, kita akan berdoa bersama di sisi danau ini, kata Kiai Barseso sambil memegang tangan Salma yang gemetar. Mereka berdua berlutut, dan Kiai Barseso mulai mengucapkan doa-doa yang telah lama ia ajarkan, tetapi kata-katanya terasa hampa dan palsu di telinganya sendiri. Doa itu dibarengi dengan tangisan hening Salma, yang terasa seperti pukulan bagi hati Kiai Barseso yang telah lama dibekukan oleh keputusasaannya. Dengan mata yang tergenang air mata, Kiai Barseso berdiri, mengambil batu besar yang ia sembunyikan di balik jubahnya. Maafkan aku, Salma, ini satu-satunya cara, bisiknya seraya mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Aku mengerti, Kiai, jawab Salma dengan suara yang lemah, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sang Kiai di belakangnya. Saat batu itu turun dan menghantam kepala Salma, sebuah teriakan tersedak terdengar memecah kesunyian malam, sebelum akhirnya teredam oleh kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Berita tentang kepergian Salma tersebar cepat, diliputi oleh kisah yang dibuat-buat tentang sebuah kecelakaan tragis. Namun mata yang curiga dan bisikan yang meragukan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan cerita yang sebenarnya. Memberikan tekanan yang semakin meningkat pada Kiai Barseso yang kini terlihat tua dan lelah, seakan beban yang ia pikul telah menghisap seluruh hidupnya. Iblis yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas melihat bagaimana seorang pria yang pernah dihormati kini terperosok dalam keputusasaan dan kehilangan. Sebuah bukti bahwa bahkan yang terkuat sekalipun dapat runtuh di tangan kelemahan mereka sendiri. Beban dosa membungkukkan bahu Kiai Barseso saat ia melangkah menuju takdirnya yang suram. Tangan-tangan kasar para penjaga desa menariknya keluar dari persembunyiannya, mendorong melintasi kerumunan yang bisu namun penuh penilaian. Wajah-wajah yang dulu menghormatinya kini penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Masa-masa ketika ia menginspirasi dan membimbing mereka dengan kata-katanya yang bijak, kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Di dalam keputusasaannya, ia berbisik kepada angin, apakah tidak ada jalan keluar bagi jiwa yang telah sesat ini? Angin membawa jawabannya dalam bentuk bayangan gelap yang muncul di depannya. Iblis berwujud seperti manusia, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Barseso, bisik makhluk itu dengan suara yang licik. Sujudlah kepadaku dan aku akan membebaskanmu dari semua ini. Kiai Barseso dengan wajah pucat dan mata yang kosong melihat sekelilingnya. Kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, kepada langit yang kelabu, dan tanah yang akan segera menjadi tempat peristirahatannya. Dalam detik-detik terakhirnya, ia memilih untuk mengikuti bisikan terdalam yang paling ia takuti. Dengan lutut yang gemetar, ia bersujud di kaki iblis, menyerahkan sisa-sisa kehormatan yang belum terkoyak. Selamatkan aku, rintihnya dengan suara yang dulu berwibawa, namun kini hanya bisikan seorang pria yang terkalahkan. Tetapi iblis hanya tertawa, suara dinginnya memecah kesunyian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut kepada Tuhan semesta alam. Dan dengan itu makhluk itu pun menghilang meninggalkan Kiai Barseso sendirian, bersimpuh dalam kehinaan dan penyesalan yang tak terukur. Ketika penjaga membawanya menuju ke tiang gantungan, tidak ada kata yang diucapkan. Mata Kiai Barseso yang kosong menatap ke kejauhan, menyadari bahwa pengkhianatannya yang terakhir tidak membawanya kemanapun, kecuali lebih dalam ke jurang kesengsaraan. Dan di sana di atas bukit yang dihadiri oleh kerumunan yang sunyi, Kiai Barseso digantung. Teriakan dan rintihan terakhirnya tenggelam dalam angin yang berhembus lewat, membawa jauh ke dalam hutan, ke desa-desa terpencil dan ke telinga Tuhan yang ia hianati.
Saat nyawanya perlahan terlepas, ia sadar bahwa tidak ada iblis yang bisa disalahkan atas jatuhnya seorang manusia. Pilihan-pilihannya sendiri yang telah menuntunnya ke sini. Ke akhir perjalanan yang tragis ini, di mana kegelapan menelan cahaya yang pernah ia bawa. Dan dengan nafas terakhirnya, Kiai Barseso menghadapi kebenaran yang terlupakan. Bahwa setiap jiwa adalah penanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Semoga kisah pada video kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.